Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan bahas tentang Facebook marketing ya, di salah satu chapter di electronic commerce, di mana Facebook marketing ini juga menjadi salah satu tempat aktivitas melakukan electronic commerce nantinya. Ya. Mungkin saat ini akan kita bahas tentang Facebook marketing yang lebih luas, sementara nanti akan lebih spesifik bagaimana e-commerce dilakukan, ya. Lebih spesifik ke social commerce yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Oke, baiklah kita mulai. Ikan saya skipkan. Ya, Facebook marketing. Facebook ini sudah lama ya, dan saat ini mungkin sudah akan berubah menjadi Meta ya. Perusahaannya sudah menjadi cukup besar, menjadi subholding beberapa sosial media ya, keberhasilan dari Facebook. Kalau sudah 2004 ya, sejak 2004 kalau nggak salah, pada saat itu saya juga meneliti di awal Facebook ada gitu ya, sekarang sudah berkembang sangat besar sekali, dan pemanfaatannya Facebook ini dimanfaatkan oleh pebisnis atau pemasar untuk melakukan aktivitas pemasarannya. Oke, dan keluar sebuah term Facebook marketing ya, teori lebih pada pemasaran dengan tematik ya, dengan menggunakan karakteristik tertentu. Sebenarnya marketing sangat berkembang dengan spesifik, ada berbagai macam istilah atau mungkin pengembangan teori dari marketing. Facebook marketing, ada brand advocacy marketing, dan ada customer engagement marketing, dan banyak istilah marketing yang lain yang bisa kita adopsi setelah beberapa platform ya, sosial media ya, perkembangan internet terutama ya, itu mengembangkan strategi perusahaan untuk memanfaatkan sosial media tersebut karena memang sangat bermanfaat. Peluangnya cukup besar, di mana di sana berkumpulnya banyak orang, sehingga dimanfaatkan ya sebagai marketplace istilahnya. Tapi kalau marketplace sudah ada sendiri istilahnya, bahwa perusahaan yang mendesain semacam tempat online di dunia internet sebagai marketplace. Ya, ini sosial media pun sebagai marketplace juga, pasar di mana di sana ada banyak konsumen ya, potensial atau target market kita bisa jadi ada di sana, sehingga kita bisa memanfaatkan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sosial media, salah satunya adalah Facebook. Oke, baiklah, apa yang akan kita pelajari dalam Facebook marketing? Kita perlu memahami seperti apa sih Facebook marketing itu nantinya. Oke, kita explore apa sih yang bisa kita lakukan di dalam sebuah Facebook ya, dalam konteks Facebook marketing ya. Ada berita jeleknya ya, tadi sudah saya sampaikan. Berita baiknya adalah peluang cukup besar bagi kita untuk mengembangkan pasar, di mana di sana terdapat banyak market potensial atau customer potensial ya, potensi konsumen kita. Kabar buruknya yaitu
Facebook marketing is not free ya, tidak gratis ya. Tidak gratis berarti perlu biaya. Bisa memang biayanya bisa lebih cenderung ke moneter, tapi mungkin butuh effort ya, butuh usaha yang keras juga dan waktu yang cukup banyak yang harus kita korbankan. Tidak hanya bikin setelah itu kita selesai ya. Jadi ya memang pertimbangannya nanti kita akan meng-hire atau menggunakan staf khusus untuk mengelola ini ya. Jadi memang kembali lagi ini tantangannya ya, it's not free ya. Oke, tapi peluangnya juga seimbang, maksudnya manfaat dan pengorbanan yang harus kita keluarkan juga seimbang sama kemungkinan, karena sekarang kita tahu semua pada lari ke sana ya. Kalau kita tidak membuka channel saluran pemasaran di sana, tidak akan bisa bersaing dengan yang lain ya, karena ini ada keunikan khusus. Oke, bad news yang pertama itu yang perlu kita waspadai, maksudnya yang perlu kita siapkan, investing time ya, waktu yang cukup banyak ya. Kita harus melihat waktu itu stick to Facebook 24 jam dalam 7 hari juga ya, tapi kembali lagi itu kita bisa setting waktu yang seperti kita buka di dunia nyata atau luring, ya bukan daring ya. Jam sekian sampai jam sekian kami buka gitu, itu oke ya, itu mungkin bisa kita menyiasatinya ya. Memang invest time, yang kedua kita build relationship, tujuan kita di sana menjaga hubungan baik ya, membangun hubungan dengan siapa, semua pihak pastinya ya, terutama dengan konsumen kita ya. Konsumen kita nantinya perkembangannya itu, konsumen itu sebagai partner kita ya, yang mendukung keberhasilan kita untuk memasarkan atau melakukan aktivitas e-commerce, penjualan di dunia di sosial media e-commerce. And then juga kontrol ya, juga menjadi hal penting dalam Facebook marketing, bagaimana kita mengontrol konten ya, sehingga membutuhkan effort juga ya, mengawasi apa yang terjadi, percakapan yang ada di dalam Facebook. So, plan your strategy ya, kita harus punya strategi untuk mengatasi tantangan bad news tadi, bahwa tidak free ya, tidak terus kita bikin terus ditinggal, tidak bisa ya, tidak bisa berjalan sendiri. Kalau jalan sendiri, kalau komunitasnya baik-baik itu oke, maksudnya ada personel konsumen yang bergabung menjadi follower dan mereka aktif bicara hal positif di sebuah Facebook ya, itu oke, tidak masalah. Tapi kalau kita tujuannya untuk sebagai tempat pemasaran dalam spesifik e-commerce ya, kita harus terlibat di dalam. So plan your strategy. Strateginya apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Set up the strategy ya. Train yourself, melatih banyak hal untuk diri kita sebagai pengelola terutama nantinya. Apalagi yang perlu kita pertimbangkan adalah take care of user ya. Kita harus peduli terhadap pengguna atau follower yang bergabung nantinya, atau fans ya. Kalau di Instagram follower, kalau di Facebook ini lebih ke fans ya namanya. Banyak istilah di sosial media. And then execute your plan ya. Kita sudah set up strategi, menentukan plan, and then execute, kita melaksanakan rencana tersebut. And then selain kita take care of user ya, ini sebagai calon dan juga target market yang sudah ada, take care of new customer, dan kita bagi mereka yang sudah bergabung menjadi customer kita, terutama kita harus menjaganya dengan
aktivitas di dalam sosial media, yang hal ini Facebook ya. Oke, as a business creator, you are not professional of Facebook. Nah, ini jadi tantangan business tadi ya. Sehingga ya kalau memang kita pemilik bisnis ya, belum tentu kita profesional dalam Facebook ya. Kalau mampu tidak apa-apa, kita belajar sendiri. Untuk UKM yang terbatas ya kita usahakan pikir dulu ya sendiri. Tapi kalau memang nanti sudah besar, perusahaan yang cukup besar, bisa kita memanfaatkan staf kita. Ya, kita bikin staf khusus untuk mengelola relationship dan mungkin lebih kepada e-commerce department in Facebook mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Jadi yang kedua, Facebook is a tool ya. Facebook marketing ini kita melihatnya sebagai alat ya. To make your business success, salah satu alat. Jadi keberhasilan itu kembali lagi dari effort upaya kita mengelola Facebook marketing atau pemasaran kita di dalam Facebook itu dengan baik. You don't have to be a master of Facebook. Ya, ini tidak harus menjadi master paham tentang Facebook marketing ya, tapi ya kita bisa memanfaatkan kemampuan orang lain tadi. Kita bisa menggunakan staf atau departemen khusus untuk mengerjakan atau mengelola Facebook marketing kita. Ya, apalagi kalau memang dampaknya lebih besar ya kita bisa hire orang ya. Asking yourself but what you are after, ini kita mengevaluasi, menanyakan pada diri kita, mengevaluasi apakah Facebook ini tepat kita. Why do you want to use Facebook to market your business? Kenapa ya? Ini harus terjawab ya. Ya mungkin salah satunya tadi kalau memang sebagian besar ya hampir semua sekarang pasar kita itu ada di dunia maya. Dalam hal ini di sosial media mereka berada, marketplace itu mungkin salah satu reason ya. And then who is your target audience? Apakah target audience itu adalah bagian di dalam what we call netizen ya, netizen yang ada di Facebook atau suatu marketplace ya. Dia banyak pilihan nantinya kan, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok dan yang lain-lain. Tapi memang Facebook ini mengawalinya lebih dulu ya untuk memfasilitasi untuk marketing. Who's your target audience? Yang ketiga adalah what do you want your ideal audience to do via your effort ke Facebook? Ya, ideal audiensnya seperti apa ya? Kita sesuaikan nantinya. Apakah konten yang akan kita buat sama dengan target audiens kita yang ada di Facebook ya, terutama dengan produk atau jasa kita yang akan kita jual. How can you be useful ya? Bagaimana saudara menjadi bermanfaat ya dalam hal ini sebagai memanfaatkan platform Facebook, dan bagaimana saudara menjadi bermanfaat juga bisa membaca dalam hal ini, juga bisa sedikit mengelola dalam hal menganalisis traffic dan sebagainya. Tidak harus yang tadi ya kompleks. Tapi kalau sebagai UKM yang memang karena keterbatasan dana, ya saya sarankan berusaha belajar sedikit ya. Jadi kita bisa mengelola Facebook marketing ini sendiri ya sementara, karena dana yang untuk kita hire orang kan mahal gitu ya. Tapi kalau sudah besar ya kita harus pasrahkan, karena semakin besar kebutuhan kita akan semakin banyak mengelola hubungan dengan konsumen kita. Konsumen kita sudah besar, penjualan sudah bagus, ya apa salahnya jika kita bisa meng-hire dari hasil keuntungan kita masih bisa ke depannya, insya Allah seperti itu. Lebih profesional lagi ya. Using Facebook to your advantage. Jadi menggunakan Facebook dalam marketing yang pertama mungkin lebih kepada aktivitas
promotion ya, promosi inside Facebook ya, di dalam Facebook page-nya atau Facebook sendiri saudara sebagai akun brand ya, bisa menawarkan promosi potongan, deal dan deal dalam hal ini lebih kepada kupon ya, potongannya. And then aktivitas yang kedua bisa Q&A session in real time ya, live, bisa menggunakan live chat ya, atau live streaming. Dalam hal ini bisa langsung tanya jawab ya, ada session agar supaya konsumen itu merasa dekat dengan kita ya. Highlight your Facebook fan by offering member of the month ya, ini menghargai fans ya, memberikan penghargaan. Highlight your our employee, juga kita memberikan penghargaan terhadap pegawai kita ya, kita bisa publish di Facebook pelanggan terbaik, karyawan terbaik ya, itu kita bisa publish, itu penghargaan buat mereka. Sell your product and service directly inside Facebook. Jadi kita juga bisa menjual Facebook di Facebook secara langsung ya, e-commerce tadi ya, menawarkan. Tapi memang lebih ke soft selling awalnya. Tapi nanti dalam perkembangannya ya kita bisa lah melakukan sell produk kita ya, kita menjual our produk. Reaping the benefit business to consumer company, advantage and disadvantage. Kita melihatnya bahwa keuntungannya adalah engage one-on-one with ideal audience ya. Kita bisa melibatkan satu persatu, jadi our audience kita itu merasa dihargai dan mereka akan engage, terlibat ya dengan brand atau perusahaan kita atau Facebook account yang kita miliki di dalam. Asking questions ya. Jadi asking question itu kita bisa menanyakan kepada konsumen atau calon konsumen keinginannya seperti apa, itu menjadi riset kita untuk menyempurnakan ya produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Atau sebaliknya mereka asking question ke kita ya. Encouraging conversation, nah ini kita bisa mengencourage conversation, diskusi ya. Conversation ini percakapan antara pemilik brand kita, pemasar dengan audien ya. Audien ya bisa jadi itu konsumen kita dan calon konsumen yang ada di dalam Facebook ya. Creating personal engagement juga bisa berpeluang untuk meningkatkan atau menciptakan keterlibatan secara personal ya. Disadvantage-nya kita bisa melihat dari sisi ada kerugiannya bagi siapa ya. Even though big company ya, ini perusahaan besar nih ya, have Facebook page with million of fans ya, dengan jutaan fans ya, tetapi there still have room for little guys ya. Ada peluang untuk perusahaan kecil ya. Ini disadvantage-nya bagi perusahaan besar ya, tapi advantage bagi perusahaan kecil sebenarnya. Ada ruang untuk little guys-nya ya, UKM, usaha kecil ya, menggunakan, bisa memanfaatkan. Jadi tidak jarang, banyak sekali perusahaan kecil itu memanfaatkan Facebook ini sebagai media promosi, komunikasi pemasaran mereka, direct marketing atau e-commerce itu karena ya memang low budget di situ ya. Cuman memang ternyata tadi ya bisnisnya tidak hanya terus bikin selesai, tidak ya, butuh effort juga, butuh waktu kita yang harus kita keluarkan di sana. 4K strategi ya, ini yang penting juga ya. 4 strategi tadi ya. Kita set up strategi seperti apa. Strategi yang biasa diadopt in their Facebook marketing strategi ya, dalam strategi mereka atau pemasaran mereka dalam Facebook, yaitu adalah acknowledge your fans ya. Spotlight the fans so they feel appreciate ya. Jadi kita harus menghargai
memberikan penghargaan terhadap fan kita yang sudah bergabung, ya, spotlight the fan, mereka akan merasa dihargai, ya. Ya mungkin tadi salah satunya jika memang ada fan yang aktif, fan yang bisa membantu kita dalam diskusi, percakapan, conversation di platform kita atau sosial media Facebook ini, itu kita berikan penghargaan, ya, kita spotlight, tampilkan di awal, ya mungkin kita bisa dengan komen, kita arahkan ini sebagai tampilan profil yang paling utama gitu ya, itu bisa kita set untuk menghargai mereka. Oh, respon, apa yang mereka lakukan ternyata dihargai gitu ya, meskipun tidak harus monetize, ya, kita kasih reward, ya itu mungkin nantinya, ya boleh, itu salah satu strategi juga. Know your audience, ya, jadi kita harus memahami audience kita, ya, fan yang ada di dalam Facebook itu nanti. Create experience around your audience, interest and like. Jadi memang kecenderungannya kita harus mengkoneksikan kesukaan audiens atau fan kita dengan hal-hal yang sama dengan produk atau jasa yang akan kita jual, ya. Sehingga memang pada intinya sosial media itu kan tujuannya bersosialisasi, ya. Jadi tidak harus untuk dalam hal ini memang pemasaran memang tujuan yang disisipkan, ya. Kembali kepada sifat sosialisasi, orang suka membicarakan sesuatu yang mereka suka bersama-sama, ya kita lihat nih, know your audience, audiensnya suka apa nih, kita akan memfasilitasi, ya. Dalam hal ini mungkin kalau sepeda motor gitu ya, berpetualang, ya kita kasih hal-hal konten terkait dengan what you call sepeda motor, petualangan, apa kalau jalan bareng-bareng sepeda motor itu konvoy, ya. Terus apalagi pengetahuan tentang mesin sepeda motor, mungkin untuk sepeda motor. Hal yang lain pun demikian. Kalau kita jualan bunga katakanlah, ya hal tentang perawatan bunga, di sana mereka akan what you call engage, ya, karena tertarik dengan hal-hal yang ditawarkan oleh perusahaan. And then mix up your media, ya, foto, status, and video, ya. Jadi kita harus mix mana yang paling menarik, ya, antara picture, foto, ya, atau video, ya. Video lebih, beberapa riset video lebih menarik gitu ya, tapi juga ada riset menyatakan foto lebih banyak disukai daripada video, ya. Tapi kembali lagi, kita mix up aja, ya, mana yang kita bikin konten yang cukup menarik, ya, dari beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu posting status, ya, ya pastinya bukan status negatif, ya, bukan status pribadi kita gitu ya, curhatan colongan katanya, ya, janganlah, ya. Jadi ini akun bisnis, ya, kita statusnya status tentang hal-hal yang menarik bagi fan kita di dalam Facebook, ya. Ini kita pertimbangkan foto, video seperti apa yang cukup menarik perhatian dan cukup bermanfaat bagi fan yang sudah bergabung. Nah, itu salah satu reward juga buat mereka. And then have fun, ya. Infuse fun into Facebook through appropriate activity. Jadi ada aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa kita lakukan di Facebook ini, ya. Have fun, senang-senang, karena kan butuh sesuatu yang menarik lain untuk tidak hanya hal-hal yang serius, hanya jualan, tidak. Kita mengemasnya dengan ada sesuatu. Have fun ini adalah aktivitas yang juga menambah minat suka kita terhadap suatu sosial media atau dalam hal ini Facebook, ya. This 4 strategy can be created for every low cost or even no cost at all. Jadi 4 strategi ini bisa dilakukan sangat murah, ya, dan butuh biaya yang cukup
minim sekali dan bahkan bisa jadi tidak butuh biaya gitu ya. Kembali lagi memang ini low budget tapi butuh effort dan time ya untuk mengelolanya ya. Oke, ini foto of you more than anything as on Facebook. Nah, ini ternyata di Facebook ada riset bahwa foto lebih banyak diperhatikan di Facebook dibandingkan yang lain ya. Maksudnya video mungkin pesan-pesan yang lain lebih cenderung ke what you call foto. Beberapa riset di video memang. Going viral, develop genuine relationship, move beyond the obstacle. Yang pertama kita membangun hubungan baik dengan konsumen. Move beyond the obstacle of traditional marketing prospect, kita berusaha move beyond the obstacle, tantangan atau hambatan yang ada di prospek tradisional ya, maksudnya dalam hal ini mungkin secara langsung gitu ya, kita berusaha mempengaruhi konsumen kita. Dalam hal ini kita bisa memberikan pengetahuan, knowledge dengan lebih banyak peluangnya ya, maksudnya kita lebih bisa menyampaikan profil kita lebih komplit dibandingkan kita on the site dengan orang langsung ketemu ya. Mereka kalau tertarik akan mengunjungi Facebook kita, seperti apa produk dan perusahaan kita, mereka akan lebih memungkinkan sekali mengetahui lebih banyak tanpa kita perlu menyampaikan secara langsung ya. Communicate with the client and prospect on one level. Jadi kita juga bisa berpeluang yang tradisional tadi kita harus fisik pergi satu persatu ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat yang berbeda-beda, tapi sekarang tidak. Di Facebook ini kita bisa lakukan. Put the face name on the brand and make it more human. Jadi kadang-kadang begini, kalau website dulu perkembangannya seolah-olah kita bicara dengan mesin nih konsumen, tetapi saat ini kita berusaha nih memanusiakan yang tadinya prasangka, ya prasangkanya memang mesin juga sih sebenarnya. Faktanya memang mesin ya. Kita jangan-jangan nih bicara dengan mesin nih ya, penjawab otomatis itu ya, itu memang memudahkan pemasar atau praktisi ya. Tapi kita put the face, kita menampakkan wajah, nama dari sebuah brand, make it more human. Jadi ada perwakilan. Ini praktisi bisa menggunakan suatu personel ya, yang mewakili brandnya ya, yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh semua fan-nya atau follower-nya, dan perwakilannya ya dimanusiakan meskipun bentuknya kadang-kadang gambar kartun tapi ada namanya, seolah-olah itu manusia ya, kita make it more human. Tapi alangkah baiknya memang ada satu orang yang menjadi perwakilan kita di dalam sosial media ya. Creating one-to-one, customer engagement, ini juga hal yang baru yang bisa kita dapatkan di dalam sebuah sosial media. Kita bicara satu persatu, konsumen kita bisa kita libatkan ya, membuat kita lebih efektif melakukan aktivitas pemasaran. Karena siapa yang menyampaikan, kalau konsumen kita terlibat dengan perusahaan kita, mereka bicara positif di sosial media, spread-nya, word of mouth-nya lebih luas viralnya. Kalau dulu mungkin hanya teman-temannya yang dekat-dekat aja, yang sering kali ketemu, tapi dengan sosial media ini teman-temannya terkonek, lokasinya lebih luas, lebih worldwide ya. Jadi mereka lebih suka lebih mengetahui, lebih viral jika mereka bicara positif tentang produk atau jasa kita di dalam sosial media. Providing is okay, going international,
display inferior text. No. Oke. Keeping things profesional dan personal ya. Jadi kita tetap harus profesional tapi personal. Dalam hal ini maksudnya bahwa di dalam Facebook itu Facebook marketing kita harus profesional sebagai marketer. Tapi personally ya ini karena dibutuhkan menjadi seorang manusia ya memanusiakan sebuah brand ya must be personal. Karena konsumen masuk di sosial media itu mereka kan mau bersosialisasi, mau berinteraksi dengan perusahaan sebagai wakil di perusahaan itu adalah seorang human manusia ya sehingga must be personal ya keep in touch-nya. Ada personal yang saya sampaikan what we call yang keren adminnya itu harus must be human ya pasti human lah ya. Maksudnya tidak seolah-olah kayak mesin jawabnya seperti mesin, tidak ada keluasan tertentu untuk menjawab diskusi, guyon dan sebagainya ya. Okay, it's easy to make your company look human and give it personality through your direct interaction with your customer, but always let them a little levity. Jadi ya memang kita sudah saya sampaikan tadi interaksi yang membuat kita sebagai human ya brand atau perusahaan kita nampak sebagai manusia. Kita bisa berinteraksi, tidak ada batasan ya. Seolah-olah ini di sosial media atau Facebook marketing ini sebagai perwakilan perusahaan. And then talk to your Facebook community as though the people in as your friend, not potential client. Nah, jadi seolah-olah ini temannya mereka, kita itu teman, ya tidak jualan semata ya, tapi kita akan mencarikan solusi bagi teman kita di dalam di fan di dalam Facebook kita itu teman kita. Mereka sukanya apa, kita memberikan konten-konten yang mereka sukai. Ya memang soft selling ya, tapi ke depannya kalau sudah berkembang bisa hard selling lah ya. The more real you are on Facebook, lebih real nyata kita di dalam Facebook. Maksudnya aktivitas kita ada di sana, lebih beraktif ya, tidak hilang 1 bulan sekali update atau merespon, itu mereka akan kecewa. The more your fans will want to engage with you and your business. Jadi kalau kita sering kali ya, hadir di sebuah platform sosial media yang kita kelola, trade community istilahnya lain, nanti kita bicara bingung lagi. Ya istilahnya memang itu brand community kita yang kita bangun sendiri. Kita harus real di sana ya. Itu akan lebih sukses, lebih berhasil menginjek itu melibatkan mereka dengan our business. Dengan bisnis kita, dengan brand kita yang memang kita bikin mungkin satu brand, satu social media marketing atau Facebook marketing, itu bisa terjadi. Oke, baiklah, saya kira itu materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan akan kita lanjutkan dengan bahan materi e-commerce yang lain dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.